Suasana di Stadion Tokyo Dome memanas. Ribuan penonton dari berbagai negara memenuhi tribun, bersorak untuk final turnamen dunia voli putri. Di tengah gegap gempita, dua sosok berdiri tegak saling menatap dari seberang net. Megawati Hangestri, dijuluki Ratu Spike Asia, dan Gunes, bintang muda Amerika yang tak pernah terkalahkan. Gunes menatap Megawati dengan senyum mengejek. Kau pikir bisa menaklukkan Amerika dengan spike kampunganmu, Mek, sindirnya di sela-sela pemanasan. Megawati tak menjawab, ia hanya menatap tajam, matanya membara. Hari ini, bukan hanya pertandingan. Ini adalah pembuktian. Set awal, adu tajam dan panas. Set pertama berlangsung panas. Gunes tampil agresif, smash-smash kerasnya merobek blok tim Indonesia. Tapi Megawati tak tinggal diam. Dengan power luar biasa, ia membalas lewat spike petir yang membuat bola memantul liar di lantai lawan. Di penghujung set pertama, Megawati meloncat tinggi, lebih tinggi dari biasanya, dan boom. Spike-nya menghantam bahu Gunes yang gagal mengantisipasi. Gunes terdorong mundur. Penonton bersorak Indonesia unggul. Amarah sang ratu. Gunes bangkit dengan amarah. Ia mencoba membalas, tapi pertahanan Indonesia yang dipimpin Megawati makin kokoh. Dan Megawati, ia berubah. Tak hanya kuat, ia kini mengamuk. Di set kedua, Megawati seperti dirasuki kekuatan Dewi Voli. Berkali-kali spike kerasnya menembus blok lawan, menghantam tepat di depan wajah Gunes, membuat Kapten Amerika itu kehilangan fokus. Komentator Jepang menyebutnya, inilah amukan Ratu Spike. Set ketiga menjadi saksi paling dramatis. Gunes, yang kelelahan dan emosinya memuncak, mencoba menantang langsung Megawati. Tapi saat bola lambung tinggi datang ke Megawati, SRAK, spike melengkung keras menghantam bahu Gunes, menjatuhkannya ke lantai. Ia tak bangkit, wasit meniup peluit, time out, fisioterapis masuk, stadion sunyi. Megawati berdiri di ujung net, menatap lawannya dengan tenang. Tak ada senyum, tak ada ejekan, hanya dominasi. Akhir pertandingan, Gunes akhirnya digantikan. Tanpa kapten, tim Amerika goyah. Tim Indonesia menang 3-1. Megawati tak hanya membawa pulang kemenangan, tapi juga membungkam keraguan dunia. Di podium juara, Gunes yang sudah pulih berjalan pelan menghampiri Megawati, lalu menunduk, memberi hormat. Kau memang Ratu Spike sesungguhnya. Amukan Megawati di lapangan tak hanya mencetak poin, tapi juga sejarah. Ia bukan hanya kapten, ia bukan hanya bintang, ia adalah sang ratu yang membuat dunia bertekuk lutut. Berikut kelanjutan ceritanya. Reuni di Olimpiade, Megawati dan Gunes, dua legenda satu lapangan. 5 cincin, 2 takdir. 4 tahun telah berlalu sejak duel panas itu. Tokyo menjadi kenangan. Kini, Paris bersinar sebagai tuan rumah Olimpiade 2028. Di ruang press conference, satu kabar mengejutkan pecah. Gunes kembali. Sang bintang voli Amerika akhirnya pulih dan resmi memperkuat tim nasional di Olimpiade Paris. Sementara itu, Megawati Hangestri kini berusia 29 tahun tetap berdiri sebagai kapten dan jantung timnas Indonesia. Sudah 2 SEA Games dan 1 Asian Games ia menangkan. Tapi Olimpiade adalah puncak tertinggi. Pertemuan tak terduga. Di sela latihan resmi sebelum pertandingan, Megawati berjalan di koridor kompleks atlet. Suara langkah cepat terdengar dari belakang. Mek, Megawati menoleh. Sosok berambut pirang, bertubuh tinggi, tersenyum dengan tatapan yang tak asing. Gunes. Keduanya saling menatap, sunyi beberapa detik, lalu, masih mengamuk seperti dulu. Canda Gunes sambil menyodorkan tangan. Megawati tersenyum tipis, menjabat tangannya. Tergantung siapa lawannya. Mereka tertawa. Ketegangan masa lalu lenyap seketika. Reuni ini bukan tentang dendam. Ini tentang penghormatan antar legenda. Duet maut atau lawan abadi. Hari pengundian. Grup. Kejutan muncul. Indonesia dan Amerika masuk dalam grup yang sama. Media langsung menggila. Rematch of the Century. Ratu Spike vs sang bintang terluka.
Megawati dan Gunes kembali harus berhadapan, tapi kini dengan kedewasaan yang berbeda. Tak ada sindiran, hanya tekad. Menunjukkan yang terbaik di panggung tertinggi. Duel panas di Paris. Pertandingan di Stade Pierre-Mauroy disaksikan lebih dari 40.000 penonton. Laga antara Indonesia vs Amerika disebut-sebut sebagai duel klasik. Set pertama milik Amerika. Gunes tampil gemilang. Tapi set kedua dan ketiga direbut Indonesia, berkat duet Megawati dan Aiko yang tajam dan solid. Di set keempat, saat skor 23-23, Amerika mencoba menyerang keras. Bola melambung tinggi, Gunes meloncat dan diblok Megawati. 24-23 untuk Indonesia. Bola match point. Aiko melakukan serve tajam. Amerika gagal menerima. Indonesia menang. Pelukan di tengah lapangan. Sorak-sorai mengguncang stadion. Megawati bersujud. Gunes berdiri di sisi net, lalu perlahan berjalan ke tengah lapangan. Megawati bangkit. Gunes merentangkan tangan. Kau tidak hanya ratu Spike, Mek. Kau ratu sejati. Megawati memeluknya erat. Kamera dari seluruh dunia menangkap momen itu. Dua rival yang kini saling menghormati. Dua legenda dalam satu pelukan, satu semangat. Voli adalah bahasa persatuan. Berikut kelanjutan cerita Megawati dan Gunes. Musuh baru dari Eropa, Sang Dewi Salju, Erika van Dalen. Kedatangan Sang Dewi Salju. Di tengah euforia kemenangan Indonesia atas Amerika, dunia voli kembali diguncang dengan kemunculan nama baru dari Eropa. Erika van Dalen, kapten timnas Belanda, 192 cm, smash 122 km per jam, MVP Liga Champions Voli Eropa 2 musim berturut-turut. Dijuluki Dewi Salju, Erika terkenal dingin, tak pernah tersenyum di lapangan, dan punya spike setajam es kutub. Pers media langsung meramaikan. Erika siap menaklukkan Megawati dan Gunes dalam satu Olimpiade. Apakah Dewi Salju bisa mencairkan dominasi Asia dan Amerika? Tatap muka tiga ratu. Semifinal mempertemukan tiga tim raksasa di dua pertandingan. Indonesia vs Belanda, Amerika vs Jepang. Di ruang pemanasan, terjadi momen yang mengejutkan. Saat Megawati dan Gunes tengah berbincang santai di pinggir lapangan, Erika muncul. Tubuhnya menjulang, mata tajam seperti menembus dinding. Tanpa basa-basi, ia mendekat dan berkata dalam bahasa Inggris kaku, "Megawati, Gunes, aku hormat pada legenda. Tapi legenda akan tenggelam di salju." Lalu ia pergi, meninggalkan keheningan. Gunes melirik Megawati. "Oke, sekarang aku ingat rasanya diremehkan." Megawati hanya menjawab pelan, "Kita harus tunjukkan, legenda tidak membeku." Semifinal API VSS. Laga Indonesia vs Belanda menjadi pertarungan gaya bertolak belakang. Megawati bermain agresif, emosional, penuh teriakan. Erika bermain seperti mesin, tanpa ekspresi, dengan spike mematikan. Di set pertama, Belanda unggul. Spike Erika menembus blok Aiko dan Devina. Tapi di set kedua dan ketiga, Indonesia bangkit. Megawati mencetak 11 poin hanya dari spike. Set keempat menjadi klimaks. Skor 24-24. Erika mendapat bola lambung. Ia melompat tinggi dan diblok Megawati. Bola kembali ke Megawati. Ia membalas dengan spike petir dari zona 4. Bola menghantam lantai keras di depan Erika. Indonesia ke final. Dewi Salju mencairi. Erika yang tunduk. Usai pertandingan, Erika tetap tenang. Tapi saat berjalan melewati Megawati di lorong ruang ganti, ia berhenti sejenak dan berkata, "Kau layak, kau ratu." Megawati mengangguk, "Dan kau adalah masa depan. Dunia butuhmu." Erika terdiam, lalu mengulurkan tangan. Mereka berjabat erat. Di belakang, Gunes hanya berbisik, "Ternyata Ratu Es bisa cair juga." Final penentuan dunia. Indonesia dan Amerika kembali bertemu di final. Tapi kali ini, dunia melihat sesuatu yang berbeda. Tidak lagi hanya adu ego, tapi adu seni, semangat, dan persahabatan. Erika duduk di tribun, menonton. Ia bukan musuh kini,
tapi bagian dari generasi emas voli dunia. Bersambung ke final Olimpiade. Baik, ini lanjutan epik dari cerita sebelumnya. Duet Megawati dan Gunes vs Jepang, final Olimpiade yang mengguncang dunia. Final impian Indonesia dan Amerika vs Jepang. Kejutan besar terjadi menjelang final Olimpiade Paris 2028. Jepang melaju ke final setelah mengalahkan Amerika di semifinal, dan karena sistem kolaborasi lintas negara untuk promosi perdamaian, sebuah tim gabungan diizinkan tampil sebagai penantang All-Star Jepang. Dan untuk pertama kalinya, Megawati Hangestri dan Gunes berada dalam satu tim. Tim gabungan dunia dibentuk Megawati, Gunes, Aiko Indonesia, Smith USA, serta dua pemain dari Brasil dan Polandia. Pers dunia menyebutnya Dream Team melawan Samurai Volley. Lawan tak terkalahkan, tim Jepang tampil nyaris sempurna sepanjang turnamen. Mereka belum kehilangan satu set pun. Sang kapten, Minako Arai, punya refleks supernatural. Libero mereka, Haruka, mampu menyelamatkan bola yang tampaknya mustahil. Namun, duet Megawati dan Gunes membawa angin badai. Megawati dengan spike petir sisi kiri, Gunes dengan cross smash sisi kanan. Serangan mereka bagaikan gempuran dua sisi, tak bisa dibendung. Perang tak bernapas. Final berlangsung dalam 5 set brutal. Set 1, Jepang unggul 25-22. Set 2, tim gabungan bangkit, 26-24 lewat spike Gunes. Set 3, Jepang kembali memimpin, 25-23. Set 4, Megawati mengamuk, mencetak 9 poin, skor 25-18. Set kelima, penentuan, skor 14-14. Penonton menahan napas. Serve dari Jepang. Bola diterima Aiko. Smith memberi tos ke Megawati. Megawati meloncat, namun berpura-pura spike. TOSS cepat ke GUNNES. Gunes smash ke belakang. Haruka mencoba mengejar, tapi bola menukik masuk. Skor 15-14. Selesai. Tim dunia menang. Tangis dan pelukan. Megawati memeluk Gunes di tengah lapangan. Keduanya menangis. Jepang pun memberikan hormat. Minako Arai tersenyum dan berkata, "Hari ini kami kalah, tapi dunia voli menang." Di podium juara, Megawati menerima medali emas sambil memeluk bendera merah putih. Gunes di sebelahnya mengangkat tangan Megawati tinggi-tinggi. Akhir sebuah era, awal legenda baru. Usai final, Megawati mengumumkan pensiun dari voli internasional. Stadion terdiam. "Aku telah memberi segalanya. Sekarang waktunya generasi baru bersinar." Gunes pun memutuskan hal serupa. Keduanya turun dari panggung sebagai legenda sejati. Di tribun, Erika van Dalen berdiri sambil menatap podium. Matanya bersinar. "Sekarang, giliranku." Oke, inilah lanjutan cerita epik pasca pensiunnya Megawati dan Gunes. Ancaman baru dari Cina, kebangkitan Kaisar Voli Asia. Dunia tanpa Megawati dan Gunes. Pasca Olimpiade Paris, dunia voli berubah. Megawati dan Gunes pensiun. Banyak yang menyebut ini sebagai akhir zaman keemasan voli dunia. Penonton menurun, sponsor berkurang. Tapi, di balik ketenangan itu, sebuah badai mulai bangkit dari timur. Cina, yang sebelumnya tenggelam dalam bayang-bayang Indonesia dan Jepang, kini muncul kembali dengan kekuatan baru. Zhang Lingxiao, usia 19 tahun, dijuluki Kaisar Voli Asia. Zhang Lingxiao, bayangan Megawati, tinggi 195 cm, smash 130 km per jam, mampu spike dari zona manapun, dan tidak pernah senyum. Zhang dilatih khusus oleh program rahasia militer Cina untuk membentuk senjata voli nasional. Media dunia heboh. Zhang disebut-sebut sebagai gabungan kekuatan Megawati dan ketenangan Erika van Dalen. Zhang bukan hanya ingin menang. Ia ingin menghancurkan nama besar legenda sebelumnya. "Aku tidak ingin menjadi seperti Megawati. Aku ingin dunia lupa padanya." Zhang, dalam wawancara eksklusif
Erika menjawab tantangan. Erika van der Allen, sang Dewi Salju, kini jadi kapten utama tim dunia. Mendengar pernyataan Zhang, ia menjawab dingin. Kalau kau ingin membuat dunia lupa Megawati, kau harus mengalahkan aku dulu. Media meledak. Dunia voli kembali berdenyut. Final kejuaraan dunia tahun depan di Shanghai, Belanda vs Tiongkok. Pertarungan dua generasi. Pertandingan berlangsung brutal. Zhang tampil seperti monster. 22 spike kill dalam 2 set. Blok satu tangan. Smash melengkung ala Megawati. Tapi Erika tidak menyerah. Ia memimpin timnya dengan elegan, menjaga ritme dan emosi tim. Set keempat, skor 24-23 untuk Cina. Match point. Zhang siap menutup laga dengan spike. Ia meloncat. Di blok Erika. Bola kembali. Zhang meloncat lagi. Tapi kali ini, Erika mundur. Bola lambung ke sisi lain. Spak. Pemain Belanda lainnya mencetak poin. 24-24. Pesan dari sang ratu. Akhirnya, Belanda menang. Erika memeluk rekan-rekannya. Di luar lapangan, Zhang diam. Tidak marah. Tidak menangis. Lalu seorang wanita mendekat ke bench pemain Cina. Berjilbab, kalem. Megawati Hangestri. Ia menatap Zhang dan berkata lembut. Kamu kuat, tapi jika kamu ingin dikenang, jangan coba membuat orang lupa. Buat mereka bangga melihatmu. Zhang menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Akhir musim, dunia baru voli. Dunia voli kini punya wajah-wajah baru. Erika, pemimpin elegan. Zhang, sang kaisar muda. Aiko, kini jadi kapten Indonesia. Dan Megawati, sebagai pelatih timnas putri Indonesia. Legenda tidak pernah hilang. Mereka hanya berubah bentuk, menjadi inspirasi abadi. Mantap, inilah kelanjutan cerita epik. Kisah Aiko vs Zhang. Api Indonesia vs Tiongkok. Sang penerus Megawati. 3 tahun setelah Megawati pensiun dan menjadi pelatih, Indonesia punya bintang baru. Aiko Rahayu, 22 tahun, kapten muda, tangan kiri mematikan, kecepatannya mengingatkan pada masa muda Megawati. Aiko adalah murid langsung Megawati. Tapi berbeda dari sang legenda yang garang dan penuh tenaga, Aiko tenang, penuh taktik, dan memiliki spike silang yang mematikan. Di sisi lain, Zhang Lingqiao, si kaisar voli dari Cina, semakin tak terbendung. Ia telah menjuarai 3 turnamen internasional berturut-turut. Tidak terkalahkan. Dunia bersiap. Kisah baru, Aiko vs Zhang panasnya Indonesia melawan dingin Tiongkok. Duel pertama kejuaraan Asia. Di final kejuaraan Asia 2030, Indonesia dan Tiongkok bertemu. Seluruh mata tertuju pada dua kapten muda. Aiko, si putri api dari Surabaya. Zhang, kaisar salju dari Beijing. Pertandingan berlangsung brutal sejak awal. Zhang tak menunjukkan emosi, tetapi spike-nya menghancurkan pertahanan. Sementara Aiko membalas dengan permainan cepat, umpan tipu, dan spike silang ke sudut yang tak tertebak. Di set ketiga, Aiko meringis kesakitan. Lututnya sempat terkilir usai menerima blok keras Zhang. Pelatih Megawati ingin menarik Aiko. Tapi Aiko menolak. Bu Mega, kalau saya mundur sekarang, saya bukan penerus ibu. Megawati diam, lalu tersenyum. Kalau begitu, tunjukkan siapa kapten kita. Balasan Aiko. Di set keempat, Aiko mulai bermain lebih licik. Ia memancing Zhang untuk melompat lebih awal, lalu melakukan tip lembut. Strategi ini membuat Zhang frustrasi. Di akhir set, skor 24-23 untuk Indonesia. Zhang bersiap spike. Aiko membaca pergerakan, menyelinap ke sisi kanan. Blok satu tangan. Bola jatuh. Indonesia menang. Penonton meledak. Zhang menatap Aiko dengan tajam. Aiko hanya tersenyum, lalu memberi hormat kecil. Pertandingan kita belum selesai. Pertemuan dingin di lorong. Di lorong stadion, Zhang menghampiri Aiko. Kau bukan Megawati. Kau berbeda, tapi mungkin lebih berbahaya. Aiko menjawab ringan. Aku tidak ingin jadi Megawati. Aku ingin jadi Aiko. Dan aku di sini bukan untuk mengulang sejarah.
tapi membuat sejarah baru. Zhang tersenyum samar. Kita akan bertemu lagi, dan selanjutnya, aku tidak akan kalah. Awal rivalitas abadi. Media menyebut duel ini pertarungan era baru, Aiko vs Zhang. Dan dunia tahu, legenda baru sedang lahir. Bukan hanya permainan, tapi pertarungan hati, taktik, dan harga diri. Satu dari Indonesia, satu dari Tiongkok, dan keduanya siap menulis sejarah panjang dalam dunia voli. Siap, inilah lanjutan dramatisnya. Aiko cedera dan bangkit kembali, jiwa sang ratu terus menyala. Cedera di tengah kejayaan. 3 bulan setelah mengalahkan Zhang di final kejuaraan Asia, Aiko memimpin Indonesia di ajang VNL, Volleyball Nations League. Di babak grup, Indonesia tampil gemilang, Aiko mencetak rata-rata 18 poin per pertandingan. Namun di laga melawan Italia, tragedi terjadi. Saat mengejar bola yang nyaris keluar lapangan, Aiko meloncat sambil memutar badan. Krak, ia jatuh. Lutut kirinya tertekuk tidak wajar. Seluruh stadion terdiam. Aiko menggigit bibir, menahan tangis. Tapi air matanya jatuh, bukan karena sakit, tapi karena rasa takut kehilangan mimpinya. Kabar yang menghancurkan. Di rumah sakit, hasil MRI keluar. Cedera ligamen ACL. Aiko harus istirahat 9 bulan. Operasi wajib, musim ini selesai untuknya, ucap dokter tim. Megawati yang kini jadi pelatih, hanya terdiam. Ia melihat muridnya di ranjang rumah sakit, dengan mata sembab, tapi tatapan masih menyala. Bu, saya takut gak bisa spike lagi. Takut kalah dari Zhang, takut orang kecewa. Megawati mendekat, lalu berkata pelan. Kamu boleh takut, tapi jangan berhenti. Ratu boleh jatuh, tapi dia akan bangkit lebih kuat. Dunia tanpa Aiko. Tanpa Aiko, performa Indonesia menurun. Tim hanya sampai semifinal. Sementara itu, Zhang Lingqiao menggila. Ia menjuarai VNL, lalu Asian Grand Prix, lalu menantang dunia di media. Tanpa Aiko, tak ada yang layak melawanku. Zhang, dalam wawancara global, publik dunia mulai mempertanyakan. Apakah masa kejayaan Indonesia selesai? Kegelapan dan cahaya. Aiko menjalani pemulihan di Yogyakarta, jauh dari sorotan. Ia menangis hampir setiap malam, frustrasi saat latihan tak berjalan mulus. Namun, setiap pagi, ia membaca satu pesan yang ditempel Megawati di cermin kamarnya. Ratu tidak harus selalu menang, tapi dia tidak boleh berhenti berdiri. Perlahan, Aiko mulai bangkit. Terapi, fisik, mental. Setiap tetes keringat, setiap langkah kecil, ia dedikasikan untuk rematch dengan Zhang. Kembali ke lapangan. 1 tahun kemudian, kejuaraan dunia di Berlin. Pengumuman mengejutkan. Aiko Rahayu masuk skuad Indonesia. Stadion penuh. Media global membanjiri panggung. Indonesia vs Cina grup pembuka. Di set kedua, Megawati memanggil Aiko. Kau siap, bukan untuk menang, tapi untuk berdiri lagi. Aiko masuk, semua mata tertuju padanya. Zhang menatap dari seberang net. Kau kembali, kau pikir cukup hanya berdiri di sini? Tantang Zhang. Aiko menjawab, aku tidak hanya berdiri, aku datang untuk mengangkat Indonesia lagi. Spike kembali menyala, rally panjang, umpan lambung tinggi. Aiko meloncat untuk pertama kalinya setelah 12 bulan. SRAK, spike silang menukik, menghantam lantai. Poin untuk Indonesia. Seluruh stadion bersorak. Aiko menatap Zhang. Tenang, kuat. Ia kembali. Ratu baru, jiwa lama. Meski Indonesia belum menang di turnamen itu, kehadiran Aiko menjadi simbol kebangkitan. Megawati memeluknya usai pertandingan. Sekarang aku tahu, kamu bukan bayanganku. Kamu adalah sinarmu sendiri. Dan Zhang tahu itu.